Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SIA. Kesehatan adalah investasi yang paling tinggi dan harta yang paling bernilai yang kita miliki. Namun seringkali baru kita sadari nilainya setelah kesehatan itu berlalu dari kita. Sebuah inisiasi cerdas bersama Rumah Sakit Umum Teuku Raffian Kabupaten Siak bekerja sama dengan Siak Televisi dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Siak menghadirkan sebuah program bertajuk Siak Sehat, mengupas tuntas berbagai fakta dan mitos kesehatan di tengah masyarakat dan membahas isu-isu kesehatan bersama para ahlinya. Bersama saya Bang Eki, pastikan Anda menyimak program ini hingga akhir. Mari kita wujudkan masyarakat Siak yang hebat dan sehat menuju Siak bermartabat. Sahabat SIA, hari ini di program SIA Sehat kami menghadirkan staf medis fungsional neurologi dari RSUD Teuku Raffian Siak bersama Dr. Edi Irwanto, spesialis neurologi. Halo Dok, apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai nyeri punggung bawah dan saraf terjepit. Nah, ini juga sangat sering nih dikeluhkan oleh pasien-pasien kita. Dr. Edi, seringkali masyarakat kita tuh menganggap remeh rasa pegal di pinggang. Namun secara medis, apa sebenarnya definisi dari nyeri punggung bawah atau low back pain ini, Dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Siak khususnya dengan Siak TV, Pak Eki ya, Bang Eki. Bang Eki ya. Oke. Saya Dr. Edi Irwanto, spesialis neurologi atau spesialis saraf di RSUD Teuku Raffian Siak. Pagi ini kita akan berbincang ringan tentang nyeri punggung bawah atau saraf terjepit. Ya. Jadi sebenarnya secara definisi saraf terjepit itu merupakan bagian dari nyeri punggung bawah dan tidak semua nyeri punggung bawah itu saraf terjepit. Nah, nanti itu yang kita bahas. Semua nyeri punggung bawah itu saraf terjepit. Ya, betul. Jadi kalau nyeri punggung bawah itu sendiri adalah suatu rasa sakit atau tidak nyaman di daerah pinggang atau punggung bagian bawah, yaitu daerah tulang rusuk yang paling bawah ini sampai ke daerah bokong. Nah, itu yang disebut dengan nyeri punggung bawah. Dan nyeri punggung bawah itu bisa juga ada yang menjalar sampai ke tungkai, ke kaki. Nah, disitulah bedanya antara saraf terjepit atau bukan. Nah, begitu. Oke. Nah, berdasarkan data, ini benarkah keluhan ini paling banyak dijumpai di Indonesia, terutama pada usia produktif di atas 40 tahun? Iya. Jadi nyeri punggung bawah ini memang epidemiologinya itu rata-rata di atas umur 40 tahun untuk kejadian yang paling banyak. Bukan berarti yang di bawah itu tidak ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang di atas 40 tahun tadi. Untuk pasien-pasien khususnya di polisaraf di rumah sakit kita ini, di antara semua nyeri itu sekitar 60-70% nyeri punggung bawah gitu, yang paling banyak. Nah, jadi memang secara epidemiologi umur 40 tahun ke atas dan yang terbanyak itu nyeri punggung bawah, dan itu sebenarnya 1-2% saja yang hanya memerlukan tindakan pembedahan. Selebihnya mungkin bisa dengan hanya pengobatan biasa dan fisioterapi. Fisioterapi, oke. Nah, sekarang begini Dok, ada nggak perbedaan antara nyeri punggung biasa karena kelelahan dengan nyeri punggung akibat saraf terjepit ini? Karena kan sering nih masyarakat kita tuh menyamakan dan bahkan kadang ya udahlah ke tukang pijit aja udah selesai ya. Itu nih gimana Dok? Ya, jadi memang banyak pasien yang datang ke polisaraf dengan keluhan nyeri punggung bawah. Rata-rata dihantui oleh rasa cemas gitu. Dok, ini jangan-jangan saraf terjepit begitu. Nah, minta ronsen Dok gitu ya. Nah, sebenarnya dari dokter itu yang paling penting bukan ronsen. Ya, dokter itu yang paling utama itu sekitar 60% itu klinis gitu ya. Jadi apa yang keluhan pasien, apa yang gejalanya, apa yang dirasakan, nah, itu yang sudah mengarah ini saraf terjepit atau bukan. Jadi kalau untuk nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah biasa yang mungkin nyeri akibat mungkin kekakuan di otot atau kram otot, itu biasanya nyerinya hanya di satu tempat gitu, Mbak. Satu tempat? Ya, tapi kalau untuk saraf terjepit, itu khasnya itu nyerinya menjalar. Nah, biasanya nyeri dari punggung bawah, bokong, itu menjalar sampai ke kaki atau tungkai ya. Nah, dan khasnya lagi nyeri punggung bawah itu kalau yang saraf terjepit itu ada nyeri khasnya, beda dengan nyeri punggung biasa. Kalau nyeri saraf terjepit itu khasnya itu seperti tersetrum. Salah satunya seperti tersetrum, menjalar, atau disertai dengan rasa panas seperti terbakar atau kesemutan. Nah,
kesemutan atau mungkin baal ya, kebas. Nah, itu merupakan gejala saraf terjepit. Tapi kalau nyerinya hanya di satu tempat, tidak menjalar, ya nyeri seperti tertusuk, itu bukan saraf terjepit biasanya. Berarti ini memang langsung bisa terindikasi ya, terdeteksi juga dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Betul. Oke. Kemudian nih, selain faktor usia, Dok, perilaku sehari-hari apa saja nih yang memang menjadi faktor resiko utama pemicu nyeri ini? Ya. Jadi nyeri punggung bawah atau saraf terjepit itu penyebabnya banyak juga ya, Mak, ya. Biasanya bisa disebabkan oleh penyakit degeneratif atau faktor usia. Semakin tua, kita semakin cenderung kejadian nyeri punggung bawah meningkat karena ya struktur tubuh kita makin tua makin banyak perubahan ya. Seperti di daerah tulang itu ada jaringan untuk pengikat tulang, ligamen itu makin tua kita makin kendor dia, jadi sehingga tulang itu pun tidak stabil. Nah, dengan begitu pun bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Selain dari faktor umur, bisa dengan faktor pekerjaan ya, aktivitas sehari-hari, posisi ya, posisi yang tidak baik ya, artinya mungkin banyak membungkuk atau banyak berjongkok, atau mungkin pekerjaan berat, mungkin mengangkat beban yang berat. Itu biasanya faktor risiko yang bisa menyebabkan nyeri pada bawah. Ya. Oke. Ini banyak masyarakat kita yang langsung pergi ke tukang urut saat sakit pinggang, Dok. Mengapa nyeri punggung bawah tipe ini justru tidak membaik nih setelah melakukan pemijatan? Ya. Jadi nyeri punggung bawah itu memang pengobatannya tidak semua pengobatan itu mengobati ya. Ada juga istilahnya obat itu mengurangi keluhan. Oke. Ya, seperti umpamanya saraf terjepit. Pada nyeri punggung bawah ada saraf terjepit, itu dengan obat tidak akan menghilangkan jepitan, tapi mengurangi rasa nyeri yang ada. Artinya orang berobat ke dokter, nyerinya berkurang sekitar mungkin 30-40% berkurang, itu sudah berhasil gitu. Bukan hilang ya. Nah, karena kalau untuk menghilangkan ya tentu dengan menghilangkan jepitan tadi, tentu dengan tindakan yang lebih invasif ya, artinya ya bisa dengan operasi gitu kan. Tapi kan rata-rata pasien kan menghindari itu ya. Kita pun juga tidak akan langsung ke situ. Artinya dengan pengobatan standar, dengan fisioterapi, ya kita harapkan nyeri tadi bisa berkurang dan juga diharapkan pasien juga menghindari pencetusnya, penyebabnya tadi, faktor risiko yang menyebabkan. Jadi bukan hanya dari dokternya yang paling penting, justru dari pasiennya itu. Dokter hanya mengobati untuk mengurangi nyeri, tapi penyebabnya pasienlah yang menghindari. Contohnya ya tadi, banyak pasien-pasien kita mungkin pekerja berat ya, artinya mungkin mengangkat sawit, mengangkat apalah gitu. Nah, ini sempat dilema juga, Pak. Karena itu pekerjaan sehari-harinya, mereka hidup dari situ. Nggak mungkin kita larang, kita suruh berhenti, nggak mungkin kan. Tapi bagaimana caranya ya, itulah tadi. Artinya ya mereka tetap bekerja ya, tapi kalau nyeri ya datang berobat dan kita bisa terapi juga gitu loh. Oke. Nah, ini untuk pemahaman bersama juga nih, Dok. Apakah bisa nih pemijatan yang dilakukan? Pijat tadi ya? Pijat yang dilakukan ini menjadi semacam pertolongan pertama kah? Atau memang ini yang harus dihindari? Betul. Ya. Jadi memang banyak pasien bertanya, Dok, boleh nggak dipijat gitu ya? Sebenarnya pijat itu fungsinya untuk relaksasi. Ya, siapapun dipijat kalau pegel pasti enak ya, nyaman. Tapi pun itu sifatnya sementara gitu loh. Ya, sama juga fungsinya ya dengan obat tadi hanya untuk mengurangi nyerinya. Tapi nanti muncul lagi bisa, tergantung tadi aktivitasnya tadi. Makanya pasien setelah berobat atau mungkin dibantu dipijat, boleh saja pijat ringan ya. Artinya tidak boleh sampai yang kayak chiropraktik yang tulangnya sampai berdetak posisi kretek-kretek itu sangat kalau untuk medis mungkin dilarang ya, karena bisa malah menambah berat untuk saraf terjepit tadi gitu. Oke. Resiko paling tinggi nih, Dok, ketika pasien membiarkan rasa nyeri pada punggungnya ini ya sudahlah biasa saja, mungkin sakit ini apa nih yang akan dialami, Dok? Ya. Jadi memang saraf terjepit ini bertingkat ya keluhannya, dari kebas, nyerinya pun ada yang ringan, ada yang berat, dan sampai bisa nanti kelumpuhan. Untuk terakhir ya kalau dibiarkan, dan artinya kalau nyeri ini bertambah terus dan kalau memang penyebabnya tidak dihindari. Jadi bisa ada yang sampai kelumpuhan, dan itu memang harus segera kita tindak secara harus dioperasi mungkin ya, untuk kalau sudah berat seperti itu gitu loh. Nah,
Gini dok, terkait dengan aktivitas sehari-hari ini kan bagaimana penjelasan mengenai posisi duduk yang benar mungkin atau cara mengangkat barang berat agar tidak mencederai tulang belakang kita sendiri, dan untuk masyarakat yang bekerja di kantor dengan posisi duduk yang mungkin lama, gitu kan. Ini kan kadang penyebab-penyebab ini kan sering terabaikan. Betul. Ya. Ini bagaimana nih dok? Jadi itu memang di polis saraf ini justru kita lama edukasinya ya. Jadi sakit-sakit saraf itu apalagi penyakit akibat bekerja atau akibat usia itu memang edukasinya yang kita lebih perbanyak, karena penyakit degeneratif atau itu memang tidak bisa disembuh total ya artinya. Jadi ya yang kita usahakan ya pencegahan inilah supaya tidak bertambah. Jadi kalau untuk ya seperti kita sering di kantor itu kan banyak posisi duduk, ya sebaiknya duduk itu ya posisi badan lurus gitu, jangan membungkuk. Ya rata-rata kita duduk dalam waktu lama mungkin ya melakukan aktivitas pasti membungkuk. Nah itu membungkuk juga bisa membuat nyeri pada pinggang. Jadi kalau bisa ya kita posisi badan lurus bersandar ya, nah sambil bekerja begitu. Dan kalau untuk mengangkat yang berat juga kita nggak boleh langsung mengangkat nunduk begini, mengangkat langsung nunduk langsung diangkat. Nah itu sering tiba-tiba kretek katanya, wah itu langsung pasien nggak bisa berdiri karena ada jepitan saraf tadi. Jadi kalau kita nggak mengangkat barang yang berat dari bawah, kita posisi lurus, berjongkok, ya bisa saya contohkan? Boleh. Ya kita berdiri, ya kita jongkok ya, jongkok, tapi tulang ini tetap lurus. Baru kita ambil. Mengangkat tetap lurus. Nah, jadi bukan begini. Nah, itu yang sering yang salah gitu ya. Dan juga kalau kita ya bisa di kantor dari pagi sampai sore kan berjam-jam tuh duduk di kantor ya, kalau bisa 1 jam berdiri perenggangan dulu. Makanya sekarang di smartwatch ada kan, Anda sudah duduk terlalu lama. Betul. Nah, gitu ya. Baik, ini kita balik lagi ke awal tadi dok kan, menurut data kan di usia produktif ya 40 tahun ke atas. Tapi melihat kecenderungan gaya hidup sekarang nih, orang-orang muda mungkin lebih banyak duduknya nih daripada melakukan aktivitinya. Nah gitu, ini mungkin pencerahan juga nih buat generasi sekarang kan, karena memang penyakit ini tidak serta-merta hanya di usia 40 tahun ke atas, tapi juga bisa menyerang usia berapa saja. Jadi memang sakit apabila seorang telah menderita nyeri punggung bawah dan atau ada juga yang saraf terjepit, itu memang kita sarankan untuk istirahat. Terlepas dari itu, ya mungkin, kita kurang gerak nanti sakit yang lain lagi muncul gitu kan. Nah, jadi kita tergantung penyakitnya. Kalau umpamanya pasien datang dengan stroke ya kita suruh pasien harus minimal 30 menit sehari berjalan. Tapi kalau nyeri punggung bawah itu memang kita sarankan untuk istirahat. Kurangi aktivitas, kurangi bergerak, kurangi berjalan, kurangi aktivitas ringan sehari-hari pun di rumah itu juga bisa memicu nyeri punggung bawah. Nah, bagaimana solusinya ya? Kalau memang mau bergerak tapi jangan membebani area pinggang ya, bawah. Karena pinggang kita inilah penopang badan kita. Artinya kalau kita berdiri yang menahan badan kita, berat badan kita ini dari pinggang sampai ke bawah. Jadi kalau mau bergerak mungkin yang tanpa beban, artinya kita bisa di kursi atau di samping kasur, kakinya kita gerak-gerakkan begini. Ini kan bergerak tapi tidak membebani pinggang. Nah, ya kan? Nah, atau sepeda statis ya, bisa juga gitu kan. Nah, atau yang paling banyak disarankan untuk orang-orang nyeri pinggang itu, nyeri punggung bawah, olahraga di dalam air. Olahraga di dalam air. Ya, kita mau senam, mau jalan, mau berenang atau mau cuma relaksasi. Itu kalau berenang masuk salah satu olahraga pilihan ya dok ya? Iya, memang itu satu-satunya. Satu-satunya? Ya, artinya yang tidak boleh di darat ya. Artinya dia buat berjalan atau senam-senam itu juga sebenarnya ya membebani pinggang kalau di darat, karena kan menahan berat badan. Tapi kalau di air kan berat badan kita jadi ringan. Nah, dia tidak terbebani, terus juga ototnya relaksasi. Tapi ya kalau berenang yang dalam ya, ada juga pasien karena saya kalau berenang anak-anak dok tambah sakit ya, bukan itu gitu ya. Oke. Baik dok. Sekarang gini, jika seseorang sudah merasakan gejala seperti yang disebutkan di awal tadi, ini kapan waktu yang tepat untuk segera memeriksakan diri? Ya, baik. Jadi memang segala penyakit itu semakin cepat semakin baik. Semakin awal diketahui penyakit itu, insya Allah lebih mudah disembuhkan gitu ya. Jadi memang tidak ada batas waktu, tapi semakin cepat semakin baik. Apabila terasa gejala nyeri pinggang,
Ya mungkin diminum obat biasa nggak sembuh ya, datang berobat ke dokter gitu. Jangan terlalu sering mengabaikan. Ya itu, betul. Nah, kalau untuk terapi yang tersedia saat ini, Dok, baik yang bersifat tanpa obat maupun tindakan lainnya seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya untuk pencegahan tadi, pertama kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Awalnya begitu. Ya, jadi ya kita menghindari posisi-posisi atau pekerjaan yang mengangkat, mungkin mendorong juga atau menarik. Atau banyak membungkuk, jongkok. Nah, itu memang harus dihindari. Kemudian mungkin saat beraktivitas kita bisa menggunakan korset ya. Korset LSO itu ada tulangnya. Jadi memang korset itu keras, dan kalau kita memakai korset itu posisi badan kita bisa tegak lurus, ditahan, ditopang gitu. Jadi itu lebih nyaman. Nah, juga gerakannya pun lebih stabil kan. Nah, itu bisa untuk mengurangi nyeri juga. Tapi kalau untuk di rumah sakit, ya yang pertama kalau pasien datang ya jelas kita obati dulu dengan obat-obat anti nyeri. Kemudian kalau masih belum berkurang kita tambah dengan fisioterapi, ada dokter fisioterapi juga untuk rehab medik ya. Jadi lengkap alatnya di sini insya Allah. Oke. Ketika pasien kita lebih memilih untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri daripada berkonsultasi mengenai kesehatannya, ini bagaimana, Dok? Ya. Ini sering terjadi. Betul, itu. Jadi saya sering setiap kesempatan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dokter itu sangat berbahaya, ya. Apalagi obat-obat nyeri, karena obat-obat nyeri itu efeknya banyak. Ya, makanya sebisa mungkin obat nyeri ini kita pakai seminimal mungkin. Jadi istilahnya bila perlu mungkin gitu. Bila perlu. Ya, kalau sakitnya benar-benar kuat, mengganggu, baru minum obat nyeri. Tapi kalau sakit ringan, ya jangan dulu lah gitu kan. Apalagi kalau tidak nyeri ya ngapain gitu ya. Nah, artinya bukan obat yang harus dikonsumsi tiap hari 3 kali sehari, tidak. Nah, sebisa mungkin diminimalisir. Nah, beda dengan obat-obat hipertensi, obat gula itu setiap hari harus minum, wajib seumur hidup minum terus. Gitu. Oke. Nah, ini terakhir, Dok. Bagi pasien yang sedang dalam masa penyembuhan, apa saja pantangan mungkin yang harus dihindari agar kondisinya ini tidak semakin parah? Ya, jadi memang yang saya sarankan tadi itu kita lebih baik mencegah. Jadi bukan hanya obat. Kalau hanya mengandalkan obat, penyebabnya tidak dihindari, artinya tidak maksimal hasilnya. Selain obat-obatan, terapi, dari pasien juga kita harapkan bisa menjaga pantangan-pantangan yang disampaikan oleh dokter tadi. Tidak boleh banyak melakukan posisi-posisi yang tidak ergonomis ya, artinya tidak boleh membungkuk, mengangkat atau banyak aktivitas. Kadang-kadang pasien memang sering itu merasa nyeri itu pas saat istirahat. Jadi pas saat aktivitas itu dia tidak merasa nyeri. Nanti malam mau tidur baru terasa. Padahal penyebabnya itu karena aktivitas di siang itu. Memang lebih terasa saat istirahat pada malam hari. Nah, jadi ya, itu yang kita sarankan. Apabila pada saat siang hari dikurangi aktivitasnya, insya Allah malam juga nyerinya berkurang. Oke, terakhir ini, Dok, untuk sahabat SIA semua, pesan bijak nih dari seorang spesialis neurologi mengenai nyeri punggung bawah dan saraf terjepit ini agar masyarakat kita tidak menganggap remeh hal ini. Ya, terima kasih Pak Eki ya. Jadi untuk masyarakat SIA sekalian, saya himbau untuk apabila merasakan ada nyeri di punggung bawah, apalagi sampai menjalar sampai ke kaki, terasa kebas atau panas atau terasa seperti kesemutan, itu agar segera datang untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit RSUD Tengku Rafian. Dan apabila yang sudah rutin kontrol, ya diharapkan ya untuk ya menghindari pantangan-pantangan, mengikuti ya artinya apa yang disarankan oleh dokter yang selama ini telah disarankan gitu. Mungkin itu. Oke. Baik, Dr. Edi Irwanto, terima kasih nih untuk waktunya di program SIA Sehat, sebuah inisiasi cerdas nih dari RSUD Tengku Rafian SIA bersama SIA TV dan Diskominfo Kabupaten SIA untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten SIA yang sehat tentunya menuju SIA yang juga lebih bermartabat. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Edi dan tim dari SMF Neurologi RSUD Tengku Rafian SIA. Saya Bang Eki mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program SIA Sehat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya.